Oke, coba kita bayangin. Kita lagi di ruangan, ketemu pasien demam, leukositnya tinggi, pokoknya semua tanda-tanda infeksi ada deh. Apa yang pertama kali kepikiran? Pasti langsung, oke, kasih antibiotik apa nih? Bener kan? Tapi coba deh kita tarik nafas dulu sebentar. Yakin itu langkah pertama yang paling penting? Jawabannya ternyata bukan. Justru langkah yang paling krusial yang jadi pondasi dari semua tindakan kita nanti adalah kualitas spesimen yang kita kirim ke lab. Yap, benar banget. Sampel kecil yang kelihatannya sepele itu justru bisa menentukan sukses atau gagalnya seluruh strategi pengobatan kita. Nah, makanya nih, di bahasan kita kali ini, kita bakal kupas tuntas soal kultur mikrobiologi. Tapi tenang, ini bukan kuliah yang isinya teori doang kok. Anggap aja ini panduan praktis buat kita semua, para klinisi, biar diagnosis kita makin tajam dan program antimicrobial stewardship atau penatagunaan antimikroba kita makin efektif. Jadi perjalanannya gini, kita mulai dari yang paling dasar. Kenapa sih kultur itu penting banget? Terus kita masuk ke teknisnya, gimana cara ambil spesimen yang benar dan cara baca pesan dari laboratorium. Nah, kita juga bakal bahas dilema yang sering banget kita hadapi. Ini tuh kolonisasi atau beneran infeksi. Dan di akhir, kita bakal sambungin semua benangnya. Gimana cara mengubah data lab jadi aksi klinis yang cerdas. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Setiap tabung kultur yang kita kirim ke lab itu sebetulnya bukan cuma tes rutin biasa. Anggap aja ini langkah pertama kita dalam sebuah perang yang jauh lebih besar, yaitu melawan resistensi antimikroba, atau yang sering kita sebut AMR. Kutipan ini tuh diambil langsung dari panduan nasional kita, dan pesannya jelas banget, AMR ini bukan lagi masalah satu rumah sakit atau satu negara, tapi udah jadi ancaman kesehatan global. Jadi, diagnosis akurat lewat kultur yang benar itu ibaratnya garda terdepan kita buat mencegah skenario horor di masa depan, yaitu era pasca antibiotik. Dan di Indonesia sendiri, ini bukan cuma sekedar imbauan loh. Upaya ini tuh udah resmi dan terstruktur. Namanya Program Pengendalian Resistensi Antimikroba atau PPRA yang ada aturannya di Permenkes. Artinya apa? Artinya melakukan kultur yang benar dan menjalankan stewardship itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi kewajiban buat semua rumah sakit demi tata kelola klinis yang baik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, bagian praktisnya. Gimana sih caranya biar spesimen yang kita kirim itu benar-benar berkualitas, biar teman-teman di lab bisa percaya sama hasil yang mereka kerjakan? Kalau ada satu, dan cuma satu, aturan yang wajib banget kita ingat, ini dia nih. Aturan emasnya. Selalu, dan saya ulangi, selalu ambil kultur sebelum antibiotik masuk. Kenapa? Soalnya ngambil kultur setelah antibiotik itu kayak nyoba nangkep maling setelah sirenenya bunyi. Si bakteri targetnya bisa jadi udah keburu pingsan atau bahkan mati. Hasilnya bisa jadi negatif palsu. Lab bilang nggak ada infeksi, padahal ada. Ini bahaya banget, bisa menyesatkan seluruh rencana pengobatan kita. Panduan dari PDS 4KL-IN itu ngerangkum ini jadi 4 pilar utama. Pertama, teknik aseptik, wajib steril, biar bakteri flora normal dari kulit kita gak ikutan masuk ke sampel. Kedua, lokasi yang tepat. Kalau curiganya pneumonia, ya ambil sputum dari dalam, jangan cuma ludah doang. Ketiga, volumenya harus cukup. Kasian kan teman-teman lab kalau bahannya kurang, mereka jadi nggak bisa kerja maksimal. Dan yang terakhir, pilar keempat, transportasi yang benar. Sampel itu harus cepat-cepat dikirim ke lab, jangan didiemin berjam-jam di nurse station. Oke, kita coba bedah lebih detail ya buat beberapa kultur yang paling sering kita ambil. Kultur darah kuncinya apa? Ambil 2 set dari 2 lokasi yang beda. Ini penting buat misahin mana infeksi beneran, mana kontaminan. Lanjut, kultur urin. Wajib urin porsi tengah dan pastikan area genitalnya dibersihin dulu. Kalau sputum, ingat yang kita mau itu dahak dari batuk yang dalam, bukan air liur. Terakhir, pus atau luka, paling bagus itu kalau bisa diaspirasi pakai spuit. Kalaupun terpaksa pakai swab, jangan cuma di permukaannya, tapi ambil dari dasar lukanya, tempat bakteri aktifnya berada. Oke, anggaplah spesimennya udah kita kirim dengan cara yang benar. Beberapa hari kemudian, hasilnya keluar. Apa yang kita lakuin? Jangan buru-buru langsung loncat ke kolom S, I, dan R ya. Ada cerita yang jauh lebih dalam di selembar kertas hasil lab itu. Coba deh kita bedah laporannya secara sistematis. 1. Yang paling dasar tapi sering kelewat. Pastiin dulu ini nama pasiennya benar. 2. Kenali persangka utamanya. Bakteri apa sih yang tumbuh? 3. Lihat jumlah pasukannya alias kuantitasnya. Kalau di urin tumbuhnya cuma dikit, bisa jadi itu cuma kontaminasi. Nah, yang keempat, baru kita lihat senjata apa yang ampuh.
yaitu lihat pola sensitivitasnya di antibiogram. Dan yang kelima, ini yang paling penting, selalu sambungkan dengan klinis. Tanya ke diri sendiri, hasil ini nyambung nggak sih sama kondisi pasien di depan saya? Nah, pertanyaan nyambung nggak sama klinis tadi, itu langsung membawa kita ke salah satu tantangan paling besar dalam interpretasi hasil kultur. Ngebedain mana kolonisasi, mana infeksi. Dan ini adalah keputusan klinis yang krusial banget. Jadi intinya pertanyaannya cuma satu, bakteri yang tumbuh di cawan lab itu beneran pelaku kejahatannya atau cuma penonton yang kebetulan lagi ada di lokasi? Soalnya kalau kita salah dan malah ngobatin kolonisasi, itu jadi salah satu sumber pemborosan antibiotik yang paling besar. Gini deh, cara gampang buat ngebedainnya. Kolonisasi itu artinya si bakteri cuma numpang hidup aja nih di permukaan tubuh tapi nggak bikin masalah, nggak ada respons perlawanan dari tubuh. Nah, kalau infeksi, si bakteri ini udah invasi, udah nyerang jaringan, dan tubuh kita ngasih perlawanan, muncul demam, nyeri, leukosit naik. Kuncinya, simpel banget, jangan pernah obati kolonisasi. Hati-hati, ada beberapa jebakan umum nih. Contohnya, bakteriuria asimptomatik. Ada bakteri di urin tapi pasiennya nggak ada gejala ISK sama sekali. Ini, kecuali pada ibu hamil, umumnya nggak perlu diobati. Terus luka kronis, itu sering banget jadi rumah buat banyak bakteri, tapi mereka cuma kolonisasi. Sama juga kayak kultur sputum rutin pada pasien PPOK atau kultur dari ujung kateter. Hasilnya seringkali cuma nunjukin kolonisasi, bukan infeksi aktif yang butuh antibiotik. Oke, sekarang kita sampai di puncaknya. Kita udah tahu cara ambil sampel yang benar, udah bisa interpretasi hasilnya dengan kritis. Terus, gimana cara kita pakai semua info ini buat melakukan antimicrobial stewardship yang cerdas dan tepat guna? Nah, salah satu strategi kuncinya itu namanya terapi deeskalasi. Gampangnya gini, ini adalah seni beralih dari senapan mesin ke senapan sniper. Di awal, kita tembak pakai antibiotik spektrum luas buat jaga-jaga. Tapi begitu hasil kultur keluar dan targetnya udah jelas, kita langsung ganti ke peluru yang lebih spesifik dan tepat sasaran. Terus, kapan waktu yang pas buat deeskalasi? Gampang, ada kriterianya. Pertama, pasiennya harus stabil secara klinis. Demamnya udah turun, hemodinamikanya aman. Kedua, tentu aja hasil kulturnya udah ada di tangan kita. Kalau dua syarat ini udah terpenuhi, nah itu lampu hijau buat kita melakukan deeskalasi. Dan yang paling penting, ingat, kita ini nggak kerja sendirian. Jangan pernah ragu buat angkat telepon dan diskusi sama teman-teman kita di laboratorium mikrobiologi. Mereka itu sumber informasi yang luar biasa loh. Apalagi kalau hasilnya aneh, nggak cocok sama klinis, atau pas kita nemu kuman super yang resisten banyak obat alias MDRO. Komunikasi itu kuncinya. Jadi, poin utamanya adalah ini. Laboratorium mikrobiologi itu bukan cuma pabrik yang ngolah sampel, mereka adalah partner klinis kita. Kolaborasi yang solid antara kita di ruangan dan mereka di lab itu jadi pondasi utama program anti-stewardship yang sukses dan tentunya demi hasil yang terbaik buat pasien kita. Sebagai penutup, saya mau kasih satu bahan renungan. Coba bayangkan pasien dengan dugaan infeksi yang bakal Anda tangani besok. Gimana caranya? Satu tindakan yang kelihatannya simple, yaitu ngambil kultur yang benar sebelum dosis antibiotik pertama, bisa secara fundamental mengubah segalanya, bukan cuma buat pasien itu aja, tapi juga buat perjuangan melawan resistensi antibiotik di seluruh rumah sakit Anda.